Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, saya pengen kasih update lagi untuk Bitcoin pasca closing jam 7 pagi ya di hari Senin, dan ini juga merupakan closing yang menurut saya cukup penting karena mencangkup closing pada time frame weekly juga. Nah, before saya start, saya cuma pengen remind sedikit ya guys. Jadi untuk video yang tadi saya upload di sini, kalian bisa lihat ya, tadi saya ada upload di sini saya tuliskan BTC Alternative View, mampukah Bitcoin close di atas level ini dan potensi penguatan serta korektif dari Bitcoin. Itu saya sempat sampaikan di sini. Jadi sebenarnya gini guys ya. Pertama saya pengen lurusin dulu. Apa yang teman-teman lihat di sini itu basically adalah alternative view aja ya untuk jaga-jaga. Karena gini, sometimes kita itu terbawa suasana ya, terlalu terbawa suasana sampai-sampai kita juga disbelief atau tidak percaya akan potensi-potensi yang bisa terjadi terhadap suatu kondisi market ya. Sebagai contoh, apa yang kita lihat di sini ya, ini semua adalah satu proses di mana kita itu sudah memasuki fase yang namanya optimisme, dan by the time kita optimis, market itu justru memberikan reaksi sebaliknya. Dan ketika teman-teman tidak mempersiapkan diri atas kemungkinan reaksi sebaliknya itu yang menyebabkan kita akhirnya terjebak dan akhirnya stuck ya. Saya cukup yakin ada banyak sekali teman-teman yang mungkin ada entry pada saat market di kondisi-kondisi seperti ini ya. Jadi waktu lalu ketika kita sedang euforianya itu, waktu itu saya ingat banget banyak juga teman-teman saya entry koin cryptocurrency yang akhirnya kesangkut ya, yang mungkin baru-baru ini kita baru kejemput, which is itu udah rugi sekitar 2-3 bulan yang harusnya dananya itu bisa diputar kembali. Oke, jadi yang saya sampaikan balik lagi itu adalah alternative view. Nah, saya pengen lurusin dulu teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu ya, saya kan beberapa saat lalu juga udah sempat live streaming ya. Kalau kalian sempat mungkin ada waktu sekilas, kalian bisa nonton live streamingnya di sana, dan view saya overall on Bitcoin itu adalah bullish ya. Kalian juga bisa lihat di sini. Ini saya sedikit review aja supaya teman-teman dapat gambaran ya. Jadi kemarin itu saya sempat mention ya, saya sempat mention ya guys ya ke teman-teman juga bahwa kondisi Bitcoin itu saya cukup yakini ketika kita sudah break dari resistance di sini, Fibonacci 61,8 itu adalah satu kunci kita untuk melihat Bitcoin ini meneruskan bull run-nya dia. Jadi kalau misalkan dia memang sukses close di atas area itu, tentu kita di sini ngelihat probabilitas menjadi lebih tinggi untuk ke arah penguatannya. Dan itu sudah saya sampaikan juga yang nggak tahu ya, dari beberapa video yang lalu lah, saya nggak tahu ya, waktu itu bahkan teman-teman juga udah ada yang ngomong ya, udah ada yang komen di kolom komen saya dan bilang bahwa kok ini Bitcoin kan bisa double top dan lain sebagainya ya. Kira saya mention waktu itu ketika terbentuk double bottom dan lain sebagainya ya. Di sini saya bilang kalau misalkan kita berhasil breakout, mungkin wave 5-nya kita sebenarnya di sini guys, which is ini adalah wave 1, wave 2, ini wave 3, ini mungkin nanti ada koreksi either itu di sini atau mungkin di atas sini, karena kita belum tahu sampai market itu menunjukkan top levelnya dia, baru kita bisa tahu ada potensi market itu bisa berpotensi berbalik arah ya. Dan beberapa indikasinya ya seperti saya sampaikan tadi di video ini gitu guys ya. Nah, tapi overall view saya untuk Bitcoin itu masih bullish ya. Kenapa bullish? Gini guys ya, mungkin bagi sebagian teman-teman yang masih ingat dengan istilah Big Fun Zone yang saya sampaikan ya, as long Big Fun Zone masih ada di sini dan area ini nggak di break, itu berarti overall view untuk Bitcoin itu masih bullish ya. Dan kondisinya guess what, saat ini kita sudah break resistance kita di kisaran Fibonacci 61,8%. Untuk time frame daily itu ada di antara $51.000, sementara untuk time frame 4 jam karena saya gunakan Fibonacci extension ya, saya tunjukkan bagaimana cara saya mengambilnya teman-teman ya. Sorry guys, saya delete dulu ya. Nah, jadi kalian bisa simply tarik dari impulsive move ya ke corrective move-nya dia. Sorry guys, salah tools ya. Jadi dari impulsive move ke corrective moves-nya dia ya di kisaran area ini, dan walah dapat lah ya kisaran area Fibonacci 61,8 kita
di angka-angka kurang lebih sekitaran ya $50.300 ya. Jadi saya pengen clearance dulu nih guys ya. Waktu saya share video ini tujuannya balik lagi bukan sebagai analisa utama ya. Analisa utama saya itu masih berpegangan sama kondisi terakhir bullish yang terjadi pada Bitcoin. Kalian bisa lihat ya, September tanggal 4 dan kalau nggak salah tanggal 5 itu tanggal 5 atau tanggal berapa ya, saya lupa ya. Intinya saya ada sempat live streaming ya, dan di live streaming tersebut saya mention soal analisis Bitcoin, dimana seperti yang teman-teman tahu ya, beberapa saat lalu saya sudah bilang kita di sini double bottom, terus di sini neckline ya. Waktu teman-teman ngelihat di sini yang turunnya sangat drastis, itu pada komen katanya di sini kayaknya kita double top nih kok ya. Double top artinya lebih cenderung turun dan lain sebagainya. Saya berkata sebaliknya karena kita ngelihat di sini kita sudah break dari si neckline-nya ini. Oke. Dan sekarang posisinya saya fixing, tadi sempat saya sampaikan ya, ada satu skenario yang berpotensi, dalam tanda kutip berpotensi terjadi seperti rising wedge pattern, oke? Dan didukung dengan kondisi MACD-nya kita yang sudah berhari-hari atau berminggu-minggu bahkan itu terjadi negative divergence ya. Only jika kita sukses break dari si trendline ini, maka kita bisa menginvalidate bearish skenario yang mungkin terjadi terhadap si Bitcoin ini ya. Tetap kalau menurut saya risk untuk downside itu selalu ada di setiap market, dan itu adalah hal wajar yang bisa terjadi untuk melihat market itu meneruskan tren. Sekali lagi saya remind teman-teman ya. But at this rate, dengan kondisi kita sukses close di atas 61,8% untuk daily basis, itu berarti kita dapat good news ya guys. Dan akan saya tambahkan satu level Fibonacci lagi, yaitu 78,6%, dan itu di kisaran $57.000 ya, di kisaran area ini untuk next target potensial si Bitcoin ya. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman ya, sebenarnya pasca kita ngelewatin area 51.000 ini, itu sebenarnya nggak banyak lagi resistance ya. Jadi kalau kalian lihat di sini nih gapnya cukup lumayan gapnya, ada gap yang bisa dibilang ya, kayak misalkan contoh ini ya, waktu dia break 51.000 dia langsung naik ya. Ketika dia break di sini ya, jadi resistance terdekat itu sebetulnya ada di antara kisaran $53.000 sampai highest-nya itu di $57.000, terutama untuk si Fibonacci 78,6% ya. Itu yang bisa diperhatikan untuk saat ini. Dan kalau misalkan saya menggunakan si Fibonacci extension ini ya, saya tarik dari bawah sini, dan yang tadi seperti saya tadi sudah tunjukin ke teman-teman ya, sampai ke pullback-nya. Nah, itu sebenarnya kita ada potensi bisa ngetes sampai di kisaran area $52.911 untuk si Bitcoin. Dan untuk bagian atasnya itu di kisaran trendline ini guys ya, atau ascending channel itu di kisaran angka $53.655. Jadi kalian bisa muncul di sini ya, 53.000 something. Dan itulah yang saat ini terjadi terhadap kondisi market saat ini menurut saya ya. Saya coba adjust dulu. Nah, ini saya gunakan logaritmik ya biar oke. Jadi lebih rapi kayaknya nih untuk menggunakan logaritmik guys ya. Nah, seperti yang kalian lihat, sekarang kondisi market sudah cukup baik kalau menurut saya. Di sini sudah confirm ya untuk resistance-nya, dan di sini untuk support-nya. Nah, tapi tetap saya remind ke teman-teman bahwa overconfidence atas satu arah market itu menurut saya tidaklah wise ya. Ada baiknya kita mempersiapkan plan B, sehingga kalau misalkan something terjadi, itu kita bisa antisipasi dulu guys, supaya nggak ada potensi seperti tersangkut di bulan Mei ini ya. Tentunya itu adalah hal yang tidak kita inginkan dong terjadi terhadap kondisi saat ini. Oke? Nah, so far kalian bisa follow juga si exponential moving average 21, itu kelihatan bagus banget ya. So far ketika kita kena exponential moving average 21, itu ada rebound yang cukup signifikan. Begitu pula untuk time frame di H4 ya. Kalian bisa lihat juga. Itu exponential moving average 21 itu benar-benar sakti banget ya, memberikan kita semacam istilahnya kayak invisible support lah, kita bilang begitu. Oke? Nah, sedikit tambahan, karena kita potensi sudah break ya, dengan kondisi seperti ini, ada kemungkinan kita akan di bawah sideways ya, di kisaran area ini, karena breakoutnya cukup firm dan cukup strong. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada sideways, itu bakal bagus teman-teman ya.
Dan kalau misalkan dia sideways di atas area itu, maka big fund zone akan saya pindahkan ke area sini ya, which is ini adalah satu potensi market terjadi akumulasi ya di kisaran area tersebut. Kalian bisa lihat dari pergerakan korektifnya, dan sebelumnya di grup pun, di grup advance ya, saya sudah sampaikan bahwa kita membentuk yang namanya falling wedge pattern untuk time frame 4 jam di Bitcoin, dan saat ini posisi sudah di break. Dengan kondisi di break ini pun closingnya cukup signifikan di atas area 61,8%. Oke, so itu aja update saya seputaran si Bitcoin. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengerti apa yang saya hendak sampaikan ya, baik itu di video yang sebelumnya maupun di video yang ini. Jadi bukan berarti gini loh guys ya. Saya pengen clearance dulu. Sometimes ada orang berpikir bahwa kita sebagai orang yang membawakan acara lah ya, kita bilang di YouTube channel kita sendiri ini bilangnya bermain aman ya. Karena memang sebenarnya gini loh. Teman-teman harus sadari bahwa saya itu memang bukan bikin video ini untuk istilahnya tuh ngasih tahu teman-teman gitu loh, kayak beli di sini ya guys, jual di sini ya guys. Kalau misalkan itu bukanlah channel yang teman-teman cari gitu. Kalau maksudnya kalau channel yang di-expect seperti itu, maka channel saya bukanlah yang teman-teman cari ya. Tapi di sini saya pengen bagi ke teman-teman pengalaman saya sepanjang saya trading di industri forex ya maupun cryptocurrency gitu. Dan ya selalu ada dua probabilitas di dalam market, dan kita tuh harus tahu dua-duanya, karena kalau kita nggak tahu dua-duanya itu berbahaya ya. Ketika langkah yang kita lakukan terhadap kondisi market itu tidak bijak, otomatis itu pengaruhnya ke seluruh mentalitas kita guys, baik itu psikologis, mental, keluarga bahkan, dan juga faktor keuangan atau kondisi ekonomi kita, itu semua kena pengaruh ya. Itu yang menurut saya berbahaya. Dan sometimes masih banyak trader di luar sana kasarannya nih yang ikut-ikutan, kemudian yang beli karena ngelihat ya analisa dari orang lain, which is itu salah kalau menurut saya. Karena ketika transaksinya tidak sesuai dengan harapan, itu pasti secara mental itu akan berpengaruh. Dan ya akhirnya gitu, bingung kan ketika ngelihat kondisi koinnya gitu. Kayak beberapa hari lalu saya dapat komen ya, bahwa ada orang yang kondisinya itu nyangkut di koin ATT dan sekarang katanya turun terus. Terus nanya, minta ke saya untuk dianalisis ya. Saya juga bingung waktu pertama beli, strateginya seperti apa, rencananya seperti apa, kenapa nggak cut loss ketika tahu kondisi analisisnya itu salah. Nah itulah ya yang perlu saya remind ke teman-teman. Jadi make sure teman-teman untuk selalu punya backup plan ya, dan harus tahu kapan harus exit ya. Bukan berarti kita exit itu artinya nggak untung maksimal gitu ya, atau mungkin pada saat kita exit itu ketika kondisinya sudah loss besar gitu ya. Jadi ya hal-hal tersebut yang perlu di-remind oleh untuk teman-teman ya. Kalau misalnya untuk saya pribadi sih, karena sudah baal guys ya, udah kebiasa ya, ketika kondisi loss, ketika kondisi profit, kita udah tahu lah ibaratnya. Tidak ada penyesalan kalau di dalam crypto atau di dalam trading ya. Yang penting kita trading sesuai plan kita. That's it. Okay? So, thank you very much once again untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya, make sure kalian leave the thumbs up, dan jangan lupa untuk share dan berbagi video ini ke teman-teman kalian. Okay? So, I think that's it. I'll see you guys again in the next update and study time. Cheers!